Nah, itu dia ya. Nah, sekarang masuk aroyah itu susah nggak? Masuk aroyah. T. Ada yang bertanya masuk aroyah susah nggak gitu ya? Nggak susah ya. Masuk aroyah tidak susah ya. Sangat mudah sekali. Asal terpenuhi semua syarat-syaratnya ya. Terpenuhi semua syarat-syaratnya. Kemudian tes-tesnya itu gimana? Untuk tes itu bisa dilakukan di provinsi masing-masing ya, karena kan itu memang setiap provinsi itu ada kuotanya ya, termasuk sampai Papua ya. Tapi kalau yang Papua itu mereka kayak kuota khusus. Jadi mereka itu ada misalnya kuota 5 orang yang asli Papua, yang benar-benar pengen belajar boleh belajar di sana ya. Nah, begitu juga dengan provinsi yang lainnya, mereka bisa tes di provinsi masing-masing ya. Jadi nggak harus kesini gitu, nggak harus ke Sukabumi ya untuk tesnya ya. Yang penting dia sudah daftar ya syarat-syaratnya. Nah, kemudian apa itu syarat-syaratnya? Taib ya, sebagaimana sudah Anda sampaikan juga sebenarnya ya. Jadi untuk syarat-syaratnya itu yang pertama mengisi formulir pendaftaran ya secara online ya. Jadi sebelum kita melakukan semua syarat yang lainnya, syarat pertama kita sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat bahagia dimanapun berada, yang semoga antum dan kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali di sharing santai seputar Setiba Ar-Rayyan. Alhamdulillah, malam ini merupakan malam minggu ya, malam untuk kita beristirahat ya, yang mungkin bekerja dari Senin sampai Sabtu, tibalah malam minggu bisa beristirahat ya. Yang punya istri bisa malam mingguan sama istrinya, yang masih single jomblo ya bisa malam mingguan sama orang tuanya ya, sama keluarganya di rumah. Alhamdulillah, pada sampai detik hari ini kita masih banyak merasakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalau kita tengok saudara kita semakin hari semakin banyak terjadi kejadian-kejadian yang menghancurkan, yang mengkhawatirkan keadaan kita di Indonesia yang tercinta ini. Mudah-mudahan Indonesia terus membaik dan membaik. Amin. Sahabat bahagia dimanapun berada, yang semoga antum dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita mulai berbincang sharing santai seputar Setiba Ar-Rayyan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amalan kebaikan, amalan soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan beri dia kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, Allah akan beri dia ganjaran balasan dari amal kebaikannya dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang telah dia kerjakan di dunia.
Kemudian di ayat yang lain, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kebaikan, ia akan melihat dan mendapatkan balasannya. Begitupun sebaliknya, sekecil apapun keburukan, dia akan melihat dan mendapatkan balasannya. Marilah sahabat bahagia, kita terus memperbanyak bertaubat kepada Allah sebelum datang yaumul la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, ya. Sebelum datang hari yang mana harta dan anak-anak keturunan tidaklah berdaya kecuali yang menghadap Allah dalam keadaan hati yang bersih, yang suci. Mudah-mudahan kita semua termasuk dari golongan orang-orang yang menghadap Allah dalam keadaan hati yang suci dan bersih. Nah, sebelum kita lanjut lagi ke sharing santai tentang seputar Setiba Ar-Royah, baiknya kita saksikan terlebih dahulu video berikut. Nah, itulah tadi telah kita saksikan bersama video tentang Ar-Royah, ya. Jadi kita sudah melihat tadi ada asrama 3, ada masjidnya, kemudian ada kampusnya, ya, gedung kampus. Kemudian kita sudah lihat betapa indahnya pemandangannya, Masya Allah, ya. Jadi Setiba Ar-Royah itu terletak di daerah pegunungan, ya, terletak di daerah pegunungan, yang mana jalan mau menuju ke sana itu seperti misalnya antum ke puncak lah, ya, tahulah bagaimana jalan ke puncak begitu, ya, karena dia jauh. Kalau dari kotanya Sukabumi jauh, ya, mungkin 1 jam lah kalau mau ke kotanya begitu, ya. Jadi Masya Allah masih udaranya itu sangat sejuk, ya, karena masih di daerah pegunungan, ya, masih di daerah pegunungan, masih sangat sejuk, jauh dari keramaian, kebisingan, ya. Makanya kalau misalnya dari jalan raya itu kayak nggak ada ini apa, karena banyak pohon-pohon di depannya.
Tapi sekarang karena sudah ada tempat penginapannya, alhamdulillah sekarang itu sudah ada hotel ya. Jadi bagi siapapun yang misalnya antum orang jauh, misalnya orang Sulawesi atau orang Sumatera, orang Kalimantan yang orang tuanya mau nengok, nggak usah khawatir lagi mau tidur di mana ya. Kalau dulu itu kan di pos security-nya itu ada sih di belakangnya itu ruangan gitu ya. Cuman kan misalnya kan kalau rame gitu ya, kalau yang berkunjung banyak kan nggak cukup begitu ya. Tapi kalau sudah ada penginapan hotel, jadi bebas. Jadi kan mau keluarganya, bapak ibunya atau adik-adiknya mau kesana enak ya. Ya di depan ya, masih di dalam. Masih di ya itu kan penginapan Arroya, hotel Arroya ya. Jadi mau nginap sehari, 2 hari, 3 hari boleh ya. Yang penting biaya hotelnya ditanggung sendiri. Ya biaya hotelnya ditanggung, ya ditanggung sendiri ya. Mau seminggu pun boleh ya, nggak apa-apa. Tapi ya dihitung aja per harinya berapa gitu. Sebenarnya Ana mau bahas juga di sini tentang syarat masuk Arroya ya. Jadi video sebelumnya itu sebenarnya sudah ada yang bertanya di komen ya, Kak, apa syarat masuk Arroya gitu ya. Apa benar di Arroya nggak boleh dikunjungin gitu. Kemudian apakah ada beasiswa bagi yang hafiz 30 juz begitu. Kemudian masuk Arroya itu susah enggak begitu ya. Nah itu sudah dijawab di komen, cuman nggak apa-apa Ana ulang lagi ya. Terkait kunjungan boleh apa enggak? Tentunya boleh ya. Tetapi yang nggak boleh itu apa? Dikunjungin habis itu diajak keluar. Itu nggak boleh. Iya, harus di dalam gerbang itu aja ya. Kalau udah keluar gerbang, nah itu udah nggak boleh. Ya. Boleh saja ya kunjungan, misalnya setiap bulan ada gitu ya. Yang rumah orang tuanya di Jakarta, Tangerang, mau nengok anaknya gitu, nggak apa-apa. Sebulan sekali misalnya di akhir bulan, atau 2 bulan sekali ya. Yang jelas untuk kunjungan itu boleh ya. Tetapi tidak diperkenankan untuk orang tua itu masuk ke dalam asrama ya. Jadi lingkup batas untuk orang tua itu jadi di sekitar pos security di depan, kemudian di masjid ya. Kemudian kalau mau keliling-keliling boleh enggak gitu ya. Mau keliling-keliling boleh ya. Kalau keliling jalan kaki ya capek ya. Kalau misalnya bawa mobil gitu kan, nggak apa-apa gitu keliling-keliling. Kemudian Masya Allah tadi kita lihat ya videonya itu, kalau dari atas itu hijau ya, bukit. Nah kebetulan juga di belakang asrama 3 ya, kalau antum perhatikan di video tadi di asrama 3 itu seperti apa ya, kayak lahan yang luas begitu ya. Ya itu benar, di belakang asrama 3 itu ada kayak apa ya, sekolah pertanian gitu yang bekerja sama dengan Jepang. Dan itu kalau dari lantai 3 asrama 3 itu nampak sekali bagus begitu ya, bagus sekali. Dan pemandangan ke sana bagus. Makanya ikhwan itu kalau di asrama 3 kalau dapet dia yang paling atas ya, lantai 3, dia pengen yang mepet sini, yang mepet kaca, biar supaya bisa melihat ke belakang gitu. Kesana kan enak gitu ya pemandangannya. Sejuk gitu ya pemandangannya. Nah itu tentang pemandangan hijaunya ya, Masya Allah ya. Kemudian tadi juga kita lihat pada masjid ya, Masya Allah masjidnya itu luas ya. Kalau antum pengen berkunjung ke sana nanti ya setelah keadaan membaik ya. Kalau masa Covid seperti ini tidak diperkenankan ya, tidak diperkenankan tamu untuk masuk ya. Kemudian tadi bertanya apakah untuk yang hafiz 30 juz
itu mendapatkan beasiswa, betul ya. Yang hafiz 30 juz, terutama yang mutqin ya. Yang hafalannya mutqin, dia akan mendapatkan beasiswa. Jadi bagaimana beasiswanya? Ya, karena sekarang ini kan bayar. Ya, bagaimana beasiswanya? Begini. Jadi setiap semester itu akan diadakan ujian. Ya, diadakan ujian tes begitu. Tes hafalan Al-Qur'an. Setiap semester. Nah, kalau dia lulus, berarti dia mendapatkan beasiswa untuk semester yang akan datang. Misalnya begini. Sekarang dia sudah semester 1. Nah, bagaimana untuk mendapatkan beasiswa semester 2? Nah, dia di akhir semester 1 nanti ujian dulu. Ya, ujian dites begitu ya. Apakah masih mungkin ya 30 juz begitu. Nah, kalau dia lulus mumtaz begitu lulus ya. Nah, dia nanti semester 2-nya dari awal semester 2 sampai ujian dia beasiswa ya. Semester itu dia tidak membayar SPP. Beasiswa itu diperuntukkan bagi yang hafiz, kemudian yang dapat nilai mumtaz. Nilai terbaik lah ya. Iya, nilai terbaik. Kalau dapat nilai mumtaz ya, itu kan ada tingkatannya ya. Jadi kalau kita ujian, kita lihat pengumuman ya, itu ada mumtaz, jidan, jayid, rosid ya. Nah, kalau rosid ini gugur ya, seperti yang udah disampaikan yang lalu. Kalau nilainya nggak mencapai standar ya, standarnya misalnya standarnya itu 60, dia nggak lulus ya, nggak mencapai 60, maka dia rosib. Kalau rosib itu harus pulang ya, walaupun dia dari Aceh, walaupun dari Papua, walaupun dari Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Bali, Lombok dan sebagainya. Kalau dia rosib gugur berarti harus keluar dari area ya. Pulang. Gerbang pintu gerbang dibuka lebar ya, karena sistem gugur sobat ya. Jadi harus dengan sungguh-sungguh, berijtihad dengan sungguh-sungguh. Dan Masya Allah ya, kalau mendekatin ikhtibar ujian ya, mungkin 2 minggu atau 3 minggu sebelum ujian, Masya Allah, semua santri itu seperti kutu buku ya, kemana-mana bawa buku. Apalagi udah mendekatin seminggu mau ujian, Masya Allah ya, semua materi harus kita baca, harus kita hafal, bahkan ya kita hafal, kita pahami. Masya Allah ya, sampai ada yang lupa makan ya Allah. sampai sambil makan pun matanya sambil baca ya. Masya Allah. Kemudian sebelum ujian itu Masya Allah, sebab banyak ustaz yang berkata ya, Masya Allah, kalau antum dari awal mustawa seperti ini, dari awal semester katanya sampai ujian, malam ujian antum tidur, nggak usah lagi belajar ya, udah apalagi sudah di kepala semua begitu ya. Masya Allah, pemandangan sangat indah ya. Kita lihat pemandangan indah di mana-mana, baca buku, Masya Allah ya. Masing-masing itu fokus pada diri masing-masing. Jadi kayak perpustakaan Nah, luas gitu ya. Sampai larut malam. Bahkan kalau malam ujian itu, jadi musyrif itu patroli, nyuruh santri tidur masuk kamar. Jadi mereka itu mencari tempat terang untuk belajar ya. Ada yang gadang, kalau dibiarkan sama musyrifnya, wah bisa-bisa bergadang semua ya. Misalnya besok ujian, waduh malamnya siap-siap, siap kopi, siap cemilan ya, supaya tidak ngantuk gitu ya. Yang masuk cemilannya yang banyak nanti. Ada yang belajar di belakang kuliah ya, ada yang belajar sembunyi-sembunyi, Masya Allah ya. Disuruh musyrifnya masuk ke kamar, udah istirahat tidur ya. Di atas jam 10 itu santri sudah nggak boleh lagi di luar. Di atas jam 10 malam ya,
semua lampu asrama harus dimatikan. Semua santri udah ngantuk, belum ngantuk harus di atas ranjangnya masing-masing. Ya. Nanti kalau malam nggak apa-apa. Kalau sudah misalnya jam 10 kita tidur, kita harus di kamar jam 10. Semua lampu dimatikan, tidur. Nah, kita jam 1, jam 2 mau bangun belajar lagi boleh. Yang penting kita sudah tidur dulu. Ya. Harus istirahat dulu. Yang penting kita mau bangun jam 1, mau bangun jam 2. Makanya indah sekali kalau malam-malam ujian ya. Pekan-pekan ujian itu indah sekali. Semua santri rajin loh. Ya, bangun jam 1, jam 2 itu udah rame di teras asrama aja ya. Ada yang ngeluarin kasur ya. Baca sampai pagi, masya Allah. Nah, itu dia ya. Nah, sekarang masuk aroyah itu susah nggak? Masuk aroyah T. Ada yang bertanya masuk aroyah susah nggak gitu ya? Nggak susah ya. Masuk aroyah tidak susah ya. Sangat mudah sekali. Asal terpenuhi semua syarat-syaratnya ya. Terpenuhi semua syarat-syaratnya. Kemudian tes-tesnya itu gimana? Untuk tes itu bisa dilakukan di provinsi masing-masing ya, karena kan itu memang setiap provinsi itu ada kuotanya ya, termasuk sampai Papua ya. Tapi kalau yang Papua itu mereka kayak kuota khusus. Jadi mereka itu ada misalnya kuota 5 orang yang asli Papua, yang benar-benar pengen belajar boleh belajar di sana ya. Nah, begitu juga dengan provinsi yang lainnya, mereka bisa tes di provinsi masing-masing ya. Jadi nggak harus kesini gitu, nggak harus ke Sukabumi ya untuk tesnya ya. Yang penting dia sudah daftar ya syarat-syaratnya. Nah, kemudian apa itu syarat-syaratnya? Taib ya, sebagaimana sudah Ana sampaikan juga sebenarnya ya. Jadi untuk syarat-syaratnya itu yang pertama mengisi formulir pendaftaran ya secara online ya. Jadi sebelum kita melakukan semua syarat yang lainnya, syarat pertama kita sudah mendaftar di Stiba Aroyah secara online. Kita mengisi formulirnya ya. Nama begitu ya, asal kita lengkap lah begitu ya, mengisi formulir yang sudah tersedia di website Aroyah. Kemudian yang kedua syaratnya yaitu muslim atau muslimah ya, karena ada ikhwan dan akhwatnya ya. Kemudian jauh nggak letak ikhwan sama akhwatnya? Deket ya, dia di dalam 15 hektar itu juga. Jadi 15 hektar itu dipagar keliling, gerbang pintu masuk cuma satu. Nah, santri asrama putri dan putranya itu nggak jauh ya. Jadi masih di dalam 15 hektar itu, hanya saja tempat putri itu dibuatkan pagar keliling lagi di dalam ya. Sudah dipagar luar, di dalam dibuatkan untuk putri dipagar lagi gitu ya, lebih tinggi pagarnya. Tetapi dia asrama putri itu nggak jauh dari masjid ya, agak dekat ke masjid. Agak dekat ke masjid karena masjidnya itu di titik tengah ya, di tengah ya, jadi mudah dijangkau dari sebelah sana, sebelah sini, belakang, depan, timur, barat begitu ya. Kemudian dibuat jalan melingkar gitu ya. Ya mungkin yang pernah Kak Royah tahu lah ya. Nah, jadi bagaimana kalau putrinya itu? Putrinya dari asrama mau ke masjid. Kan kita masjidnya satu ya. Tapi kan gede. Nah, masjidnya itu untuk putri itu masjidnya ada 2 lantai ya. Ada 2 lantai. Jadi putrinya itu di lantai 2. Jadi putrinya dari asrama putri itu dibuatkan kayak terowongan gitu ya, jalan pintas. Nah,
tetapi lewat udara. Wah. Lewat udara. Iya. Lewat udara. Jadi dibuatkan kayak jalan pintas terowongan dari tempat Putri sampai ke masjid lantai 2. Oh, langsung lantai 2. Langsung. Oh. Jadi dia enggak ini. Langsung ke lantai 2 dari tempat Putri langsung ke lantai 2 ya. Jadi dia itu kan dindingnya itu kayak kaca hitam gitu ya. Kaca hitam. Itu di bawahnya kan bisa terlihat dari ikhwan ya. Jadi kalau mereka ke masjid itu kan rombongan ya. Jadi kayak bayangan hitam begitu. Bayangan hitam ya dari. Kemudian oke, tadi ya syaratnya kok panjang lebar. Ya, jadi syaratnya yang kedua yaitu muslim atau muslimah yang mana usianya tidak lebih dari 20 tahun ya. Tidak lebih dari 20 tahun. Kalau daftar berarti tidak lebih dari 20 tahun. Berarti di bawah 20 tahun. Di bawah 20 tahun. Jadi kan biasanya kan rata-rata lulus SMA berapa? Lulus SMA. Lulus SMA 18, 19 ya. 18, 17, 18, 19 begitu ya. Jadi walaupun dia sudah lulus tahun misalnya kan, dia nggak kuliah dulu misalnya udah lulus 1 tahun SMA masih bisa. Tapi kalau udah usianya udah 22, 23 nggak bisa. Kecuali mungkin ya hafiz ya mungkin dapat toleransi mungkin ya, pelonggaran gitu ya mungkin. Ya yang jelas usianya di bawah 20 tahun ya saat daftar ya. Makanya masih ya kalau masuk usia 18 ada loh 18, 19 gitu kan. Jadi dia umur 23, 24 udah sarjana. Masya Allah kan sarjana muda. Kemudian di dalam kan nggak boleh nikah tuh ya. Kalau kita di kampus luar kan semester 3, semester 4, 5 boleh ya nikah ya, bebas gitu kan. Nah, kalau di sini syaratnya juga nggak boleh nikah. Nggak boleh, harus lulus dulu. Kemudian syarat yang ketiga lulus SMA atau sederajat ya. SMA, SMK, MA boleh ya. Kemudian syarat yang keempat nilai rata-rata semester terakhir ya di SMA SMK-nya itu minimal 7,5 ya. Minimal 7,5 ya. Bagus-bagus kalau nilainya rata-rata 8 atau 8, nah ini lebih mendukung lagi. Kemudian biasanya ditanya prestasi-prestasinya apa aja pernah diraih sewaktu SMA, SMK begitu. Kemudian yang kelima ya, tadi anak bilang nggak boleh nikah ya. Karena kenapa? Karena kita kan selama masa pendidikan itu tinggal di asrama ya. Jadi syarat yang kelima itu siap diasramakan selama masa pendidikan. Jadi syaratnya juga harus siap diasramakan selama masa pendidikan di Ar-Royah. Ya nggak boleh tinggal di luar. Karena mau sambil bekerja di luar nggak bisa. Nggak boleh ya. Kemudian mendapatkan izin dari orang tua ya. Ini juga sangat-sangat penting ya. Jangan sampai dia sekolah di sana tetapi orang tuanya tidak mengizinkan ya. Nggak berkah ya kalau orang tua itu murka terhadap anak begitu ya. Betul kita untuk kebaikan ya kuliah menuntut ilmu, alangkah bagusnya dengan izin orang tua. Bicaralah baik-baik dengan orang tua, minta izin ya, minta solusi biar didoakan orang tua ya. Minta restunya biar berkah ilmunya ya, dilancarkan segala urusan selama masa pendidikannya. Kemudian yang terakhir yaitu lancar membaca Al-Quran ya, sebagaimana sudah sampaikan yaitu syarat yang terakhir lancar membaca Al-Quran karena dites ya. Dites, kita waktu tesnya itu disuruh baca, misalnya silakan buka Al-Qurannya dan dibaca ya. Jadi mungkin ya kita disuruh baca setengah halaman aja ya. Nah disitulah
ada penilaian ya, lancar nggak bacaannya ya. Kalau masalah tajwidnya ya nggak diperhatikan nggak terlalu diinikan harus bener banget, enggak ya. Yang penting dia bacanya itu bisa baca sudah lancar lah begitu ya, sudah lancar. Walaupun makhrajnya tajwidnya itu belum bagus banget begitu ya, yang penting dia sudah lancar baca Al-Quran. Nah itu saja bincang-bincang kami pada malam hari ini seputar seputar arwayah. Mungkin ada sahabat, saudara, atau anak, atau kenalan, atau kawan ya yang pengen belajar bahasa Arab, bisa salah satunya di Istiba Arwayah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sekian video dari Ana. Mudah-mudahan ada informasi-informasi yang dapat ditangkap dan dipahami ya. Yang belum tahu mungkin ya, dan yang sudah tahu alhamdulillah, dan yang belum tahu dan pengen tahu ya coba ya nanti setelah habis masa Covid boleh berkunjung ke Istiba Arwayah. Mungkin sekian dari Ana. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.